Kami deklarasikan pada siang hari ini, tidak ada Allah yang sebesar Engkau. Tidak ada Allah yang seakbar Engkau. Tidak ada Allah yang mengerti tentang kami. Tidak ada Allah yang memberikan anaknya untuk mati bagi kami. Hanya Engkau, Allah yang kami sanjung tinggi. Tuhan yang menjadi gunung batu kami, kota benteng kami, dan Allah yang dapat dipercayai. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian bagimu. Kami percaya saat kami menyembah Engkau, memuji Engkau, Allah bertahta di atas pujian kami. Ketika Engkau yang bertahta, yang sakit sembuh, ada terobosan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Yang siap mendengarkan firman dan melakukannya dengan iman, sama-sama katakan amin. Yo, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau saudara bilang luar biasa, berarti orang yang luar biasa pasti on fire di dalam Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Kita harus bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Bernafas saja kita sudah mengucap syukur. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Hari ini saudara ada di gereja ini tidak hanya rutinitas. Ya, tidak hanya rutinitas bahwa hari Minggu itu ke gereja, tidak. Tapi Bapak Ibu datang ke gereja ini karena Bapak Ibu haus akan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu hari ini harus kenyang makan firman Tuhan. Sehingga keluar dari tempat ini kita full oleh firman Tuhan. Di luar sana mau ada gempa bumi. Di luar sana mau di PHK mau apapun. Kita tetap mengucap syukur. Karena saudara dan saya kenyang oleh firman Tuhan. Haleluya. Aduh, saya senang sekali lihat di sebelah ini ada pohon Natal. Jadi teringat ada 3 orang yang duduk bersama. Dia katakan begini yang dari Papua, kita sudah mau merayakan Natal ini. Biasanya di kampung saya di Papua, kalau Natal itu selalu ada B2. Saya percaya saudara dan saya mengetahui kode ini. Apa yang dilakukan di Papua, dia cerita, saudara saya tinggal ambil panah, saya panah itu B2. Dan apa yang terjadi? Mati langsung. Wow. Yang dari Makassar tidak mau kalah saudara. Dia bilang di kampung saya tinggal ambil badai, lempar itu badai, babi mati. Yang Manado bilang, Dodo ngoni berdua sadis. Kalau di kampung saya Manado, nyanda usah itu pakai panah badik, putar saja lagu Natal, babi langsung pingsan. Dan langsung mati. Oh. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, colek kanan kiri. Mari kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini tadi WL berkata-kata tentang penyembahan. Mazmur 34 ayat 2 saya suka sekali. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Tadi udah dikatakan memuji Tuhan itu tidak gampang saudara. Memuji Tuhan itu mudah. Tapi ketika kita ada dalam masalah. Ketika habis di PHK. Rumah satu-satunya yang kita sayangi. Itu akhirnya diambil oleh bank. Itu tidak gampang kita untuk mengucap syukur. Iya atau iya saudaraku. Saya saja. Sudah biasa mengabarkan firman Tuhan. Selalu saya katakan kalau ada badai kuat. Kalau ada badai tetap semangat. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Ketika saya di tengah badai. Di Papua sana saudara. Ketika di atas perahu. Perahu itu mati saudara mesinnya. Sinyalnya tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong kita. Apa yang terjadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Hanya satu yang saya harus lakukan adalah menaikkan tangan saya ke sorga.
Saya menaikkan tangan saya ke surga karena sudah tidak ada pertolongan lain lagi selain kepada Tuhan. Nyanyi saudara, oh enggak usah WL bilang begini, mari angkat tangan, kita biasa angkat tangan setengah tiang. Dalam keadaan ombak, dalam keadaan badai, jangan harap yang seperti itu setengah tiang saudara. Kita harus ketuk surga, bertalu-talu dengan tangan yang naik saudaraku yang kekasih. Apa yang terjadi selanjutnya nih, kalau biasanya nyanyi, Kaulah yang besar. Kalau di tengah badai saudara betul-betul di dalam lautan lepas. Ini urat sampai keluar saudara nyanyi. 2 album, 3 album, sapu saja. Sampai Tuhan menurunkan pertolongan. Puji Tuhan, mesin hidup. Mesin hidup. Apa tantangan selanjutnya saudara? Ombak tambah tinggi saudara. Karena itu jam 4, jam 5. Sehingga ombak tempias ke dalam perahu saya saudara. Sebagai hamba Tuhan saya biasa katakan, kuat, Tuhan pasti tolong. Saya harus yakinkan hidup saya, Tuhan pasti tolong saya. Tidak hanya pandai di mimbar, tapi saya juga harus mempraktekannya. Tempias air ke dalam muka saya, ke muka saya, baju saya basah kuyup, 6 orang di dalamnya berdoa bertalu-talu. Saudaraku yang kekasih, begitu saya melihat itu ombak melebihi perahu saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, saya tiba di dermaga dalam keadaan sehat. Saya pegang pipi saya, wah bedak saya waterproof. Saya lihat bulu mata saya saudara, anti badai. Loh, bulu mata sama ini aja dipelihara, foundation aja dipelihara Tuhan. Apalagi saya anaknya, Tuhan pasti pelihara. Saudara saya mau katakan ketika ada badai menerpa hidupmu, ketika ada masalah menerpa hidupmu, naikkan tanganmu, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika engkau menaikkan penyembahanmu kepada Tuhan, Tuhan sedang berperang bagi saudara. Ada amin? Tuhan sedang berperang bagi apapun yang sedang menekan hidupmu. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara menaikkan tangan saudara ke surga, apa yang terjadi, belenggu-belenggu itu dilepaskan. Dan ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, iblis gemetar. Ketika saudara menaikkan pujian di hadapan Tuhan, iblis lumpuh saudara. Itu kuasa penyembahan dan pujian. Bukankah Tuhan berkata kepada Abraham, aku perisaimu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, tolong Pak, saya boleh Bapak naik ke atas dengan satu itu. Satu apa namanya? Bukan Pak, satu apa namanya? Jadwal itu Pak, jadwal. Ya, bisa Bapak naik ke atas. Terima kasih, minta tolong. Begini loh, Tuhan berkata, akulah perisaimu. Tuhan enggak bilang sama saudara, begini. Maaf saya anggap silakan berdiri. Ini adalah perisai. Tuhan gak bilang begini. Pakai perisai. Tuhan gak bilang begitu pada saudara. Tapi hari ini Tuhan bilang kepada saudara. Akulah perisai. Kok gak ada yang tepuk tangan gimana sih? Oh haleluya. Kalau Tuhan, terima kasih Pak. Yang jadi perisai saudara itu keren saudara. Apapun masalahmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia pasti membuat saudara menang, bukan kalah. Ada amin saudaraku? Oleh karena itu mari kita menyembah dengan lebih lagi di hadapan Tuhan. Baik, hari ini saya tidak berbicara soal penyembahan, tapi saya berbicara soal tamar. Tamar ada 2 di Alkitab, tapi saya yang ambil tamar yang ini yang berbeda. Ya, baik, karena waktu adalah time, kita harus cepat. Oke, siapa Tamar? Ya, Tamar itu ayahnya namanya Daud, ibunya namanya Maaka. Dia adalah saudari dari Absalom. Kalau Absalom itu terkenal ya Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu siapa Absalom. Ya, kita cepat saja karena penekanan saya ada di tengah. Nah, Tamar punya saudara tiri namanya Amnon. Oke? Ya. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu terjalinlah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta padanya. Hati Amnon sangat tergoda. Sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut
anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Saudaraku yang kekasih, Amnon adalah dan Tamar satu ayah namanya Daud. Tidak mungkin ini akan terjadi sesuatu dalam hidup mereka berdua karena mereka adalah anak daripada Daud. Saya percaya waktu itu yang namanya Amnon, kalau lagi jatuh cinta itu berjuta rasanya, saudara. Mau makan ingat Tamar, mau minum ingat Tamar, mau tidur ingat Tamar, terbayang-bayang Tamar. Mungkin saudara berkata, Ibu Debbie kok tahu begitu? Iyalah, saya kan pernah jatuh cinta. Tapi tidak jatuh cinta yang salah ya saudaraku ya. Berjuta rasanya. Dan ini cintanya nggak mungkin kesampaian dan membuat dia bersedih hati. Nah, dia punya sahabat namanya Jonadab. Oke, dia punya sahabat namanya Jonadab. Nah, saudaraku yang kekasih, hati-hati dalam bersahabat. Show me your friend, I will show you your future. Dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau sharing, itu menentukan 5 tahun ke depan saudara akan menjadi apa. Bergaul dengan orang yang salah, saudara lama-lama jadi orang yang salah. Tapi bergaul dengan orang yang benar, saudara makin cinta sama Tuhan. Haleluya. Jonadab, dia banyak punya ide. Tapi dengar, idenya tidak ada integritas di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, dia punya inisiatif, tapi inisiatif tanpa integritas. Dia katakan begini loh kepada si Amnon. Amnon gini aja, kamu bilang dia punya rencana saudara. Kamu bilang kepada bapakmu Daud, bilang kamu sakit. Itu rencananya dia. Bilang kamu sakit dan kamu kepingin Tamar untuk menyiapkan adonan. Mungkin roti waktu itu ya. Siapkan adonan tapi kamu harus lihat dia buat adonan itu. Caranya bagaimana? Masukkan dia di dalam kamar. Itu pikiran jahat, ide jahat tanpa integritas yang diberikan Jonadab kepada Amnon. Bagaimana selanjutnya? Daud bilang sama Tamar, Tamar, kakakmu sakit, ayo bikinkan adonan. Tamar dengan polos. Tamar dengan submit kepada ayahnya, dia lakukan itu. Begitu ada di kamar, apa yang terjadi? Ya, tetapi gadis itu diperkosa oleh Amnon, saudara. Saya bacakan, tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Amnon sudah berhasil melancarkan kejahatan yang dia lakukan kepada Tamar dan memperkosa Tamar, saudara. Setelah diperkosa dia mengusir Tamar. Saudaraku yang kekasih, ini tindakan yang tercela. Saya mau katakan ini tindakan yang sangat-sangat jahat. Saudara, apa yang terjadi? Yang namanya Tamar mengambil abu, saudara, di atas kepalanya. Bahkan dia merobek bajunya. Karena ini sudah merupakan satu penghinaan yang luar biasa. Yang dia dapatkan, saudara. 2 Samuel 13 ayat 17. Dipanggilnya lah orang muda yang melayani dia. Katanya, suruhlah perempuan itu pergi daripadaku. Dan kuncilah pintu itu di belakangnya. Ini kejahatan yang luar biasa. Sangat mempermalukan Tamar. Seakan Tamar itu adalah wanita yang sangat-sangat tidak baik. Saudaraku, apa yang selanjutnya terjadi? Saya cepat saja karena saya akan ada penekanan untuk kita yang hadir di tempat ini. Dari cerita ini yang ada di Alkitab. Saudara, Tamar pergi ke rumah Absalom. Dia pergi ke rumah kakaknya.
Saya percaya jika Tuhan tidak berdaulat atas hidup kita, sesuatu akan terjadi. Dan jika kita membiarkan nafsu mengendalikan hidup kita, pada akhirnya nafsu itu akan menyiksa kita. Next kita lihat. Tamar. Dia dihianati. Bukankah dia menuruti apa perintah daripada ayahnya? Dia seorang anak yang baik. Dia melakukan itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Dia dihianati. Dia dihianati oleh siapa? Dihianati oleh orang yang dia layani. Pernahkah saudara mengalami itu? Saudara tidak usah bilang, iya dari wajah saudara saja. Saya juga tahu saudara pasti pernah mengalami. Dihianati sama orang yang kita kasihi itu enggak enak. Dihianati sama orang yang kita sudah pernah tolong. Itu enggak enak saudara. Saudara, siapa yang celah yang paling besar untuk dapat mengkhianati kita? Orang yang terdekat dengan kita. Iya enggak saudaraku? Satu kali saya ada di Sarinah. Saya lagi belanja gitu saudara. Tiba saatnya saya akan membayar di kasir gitu. Saya pakai sendal yang terbuka saudara. Oke, kayak sendal jepit begitu. Saya lagi antri gitu menunggu. Di depan saya saudaraku ada seorang gadis cantik sekali pakai sepatu high heel yang ujungnya lancip begini. Saudara tahu itu kan? Yang lancip begitu. Saya di belakang begitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Dia bercanda sama temannya. Kakinya dia belakangin satu nginjak jempol saya. Astaga naga itu sakitnya saudara. Untung aja saya sudah tua. Kalau enggak saya teriak. Sakit banget ujungnya high heel. Sepatu hak itu nginjak jempol saya. Terus dia bilang, aduh ibu maaf bu. Oh ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Sakit berdarah saudara. Sampai di rumah, saya sudah lupa tuh wajah orang yang tadi menyakiti saya. Tapi beda dengan orang yang dekat dengan kita, menyakiti hati kita. Wow. Sakitnya di mana ibu-ibu? Bapak-bapak. Dan susah lupa untuk mengampuninya. Saudaraku Tamar, kembali ke Tamar. Oke? Dia dilanggar. Ya kan dia gak mau, tapi dia diperkosa. Terus lanjut, dia dikeluarkan. Next, tolong bantu saya. Di mana aku harus membawa rasa maluku ini? Kita lihat yuk, sikap Daud tuh gimana? Sikap ayahnya bagaimana? Ketika dia mengetahui, ini dulu Absalom. Jadi Tamar tadi kan saya bilang pergi ke rumahnya Absalom, rumah kakaknya. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu. Kakaknya Absalom marah, tapi kakaknya bilang diam. Kakaknya membungkam mulutnya si Tamar. Kita lihat yuk, ayahnya Tamar, Daud bagaimana. Next. Daud tahu, Daud marah, tapi Daud pasif dalam menghadapi kejahatan itu. Bukankah Daud harus mendisiplinkan anaknya Amnon? Iya enggak saudara? Bukankah Daud harus menghukum Amnon? Tapi itu tidak dia lakukan. Bukankah Daud harus menghukum juga Jonadab yang mempunyai ide itu? Tapi Daud gak lakukan loh. Daud juga tidak cari Tamar, dia harusnya peluk Tamar dong. Biar Tamar menangis di bahunya, biar Tamar mencurahkan segala sakitnya melalui ayahnya. Daud gak lakuin itu saudara. Daud pasif. Why? Kenapa Daud pasif? Karena Daud pernah juga melakukan kesalahan. Dengan apa? Betseba. Bahkan suami Betseba, dia suruh berperang di medan yang paling depan supaya mati. Wow. Daud gak bisa apa-apa. Mungkin saudara berkata kepada saya, bukankah Tuhan sudah mengampuni Daud? Bukankah Daud sudah minta ampun sama Tuhan? Yes, benar sekali. Daud sudah minta ampun kepada Tuhan. Tapi tetap ada konsekuensi yang harus diterima oleh Daud. Penekanan saya, khotbah hari ini adalah
Mari kita medical check up rohani kita. Orang sakit perlu medical check up. Tapi orang sehat juga perlu medical check up. Hari ini kita medical check up kerohanian kita. Jangan sampai kita ada di tempat ini. Firman ini bagus buat yang samping saya. Oh, firman ini bagus untuk di sebelah saya biar dia dengar. Tidak. Firman ini untuk saudara dan saya. Ada amin, saudara? Karena apa, saudaraku? Hati-hati kita sebagai orang tua. Gak sembarangan kita sebagai orang tua. Karena kalau kita salah, tingkah laku kita salah, mendidik anak-anak kita salah, itu bisa turun sampai keturunan 3 dan 4. Saya percaya setiap orang tua yang hadir di tempat ini ingin anaknya berhasil. Saya percaya orang tua yang hadir di sini ingin memiliki anak yang berdampak bagi orang lain. Saudara lihat Daud. Saudara, Daud bukannya menjadi ayah yang baik. Ayah itu adalah penyedia benih. Ada nggak ya ininya di saya? Tolong multimedia, enggak ada ya. Ada satu gambar, saudaraku. Iya, laki-laki adalah penyedia benih. Perempuan itu inkubatornya yang mengerami buah benih daripada Tuhan. Nah, dia juga pemberi pupuk. Seorang ayah pemberi pupuk. Jadi benih yang ditabur itu tidak dibiarkan saja. Setelah ditanam diberi pupuk agar tumbuh subur dan berbuah lebat. Seorang ayah, dia penentu kualitas bagi anaknya. Laki-laki menentukan kualitas buah yang dihasilkan. Ya, benih yang baik bila ditanam di tempat yang tidak baik, maka akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ingat para ayah, kita harus memelihara buah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga harus jadi pengembang benih. Saudaraku, seorang ayah, dia harus memiliki stabilitas spiritual dan emosional. Seorang ayah, dia harus tunjukkan kepada anaknya bahwa dia adalah a man of faith. Dia harus tunjukkan kepada keluarganya bahwa ia adalah a man of hope. Dia harus tunjukkan kepada keluarganya bahwa dia adalah a man of love. Tidak gampang untuk menjadi seorang ayah dan ibu. Ya saudaraku, ya. Karena tadi sudah ditampilkan. Next. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Nubuat Nathan kepada Daud. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan di atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebenarnya cerita tentang Tamar ini semua di Daud semua. Karena begini, Amnon anak Daud, Tamar anak Daud, ya kan saudaraku, Absalom anak Daud. Dan yang terakhir Jonadab. Siapa Jonadab? Ternyata Jonadab itu adalah anak dari kakaknya Daud, saudaranya Daud. Berputar di situ, saudara. Oleh kesalahan yang pernah dilakukan yang namanya Daud dulu. Jadi tidak main-main. Dalam mendidik anak tidak main-main. Para orang tua, pelayanan Anda yang paling penting adalah membesarkan anak saudara di dalam Tuhan. Dengan keteladanan dan kesalehan kita. Hari-hari ini tidak gampang. Banyak sekali PHK terjadi. Banyak sekali gempa bumi, inflasi terjadi. Ketika engkau mengalami hal itu, anakmu akan melihat apa reaksimu ketika engkau menghadapi masalah. Jangan sampai ketika engkau dalam keadaan terpuruk. Jangan sampai ketika engkau dalam keadaan yang terdesak. Engkau nyanyi begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. No.
Itu lagu lebay. Mari, ketika itu engkau dalam keadaan terdesak. Anak-anakmu butuh sekolah, anak-anakmu butuh makan. Orang Kristen itu saudara yang sejati ya. Kalau istrinya nggak kuat dengan keadaan itu dan istrinya lari. Tapi di sini nggak ada, di sini luar biasa istri-istrinya. Saudara nggak usah mendayu-dayu. Jarang sekali loh terlihat seperti ini. Puji Tuhan, haleluya, istriku meninggalkan aku. Ketika rumahmu mesti engkau harus jual. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan izinkan rumahku lepas dalam hidupku. Karena aku tahu pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Hatiku tidak di rumah itu, tapi hatiku ada di hatinya Tuhan. Keren gak saudara? Ketika itu menekan hidup saudara. Saudara bisa naikkan tangan saudara. Karena anak-anak saudara lihat reaksi saudara. Ketika saudara menghadapi himpitan itu. Saudara bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saudara bisa berkata demikian. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Saudaraku, apakah anak-anak saudara sudah belajar dari hidup saudara? Apakah anak-anak saudara sudah belajar dari saudara takut akan Tuhan? Apakah anak-anak saudara sudah belajar daripada saudara mengucap syukur dalam segala keadaan? Kalau belum, ayo setelah mendengarkan firman ini pulang. Kita lakukan. Dari keluhan mengubah saudara menjadi ucapan syukur. Haleluya. Haleluya saudara. Kalau saudara nggak lakukan itu, saudara akan merusak generasi selanjutnya yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Kalau satu orang mengabaikan Tuhan, maka menghasilkan generasi yang tidak takut akan Tuhan juga. Begitu seterusnya. Wow. Ajarkan anak-anak saudara. Tinggalkan warisan. Takut akan Tuhan. Dalam rumah tangga. Saya percaya banyak sekali riak-riak. Tapi tetap ada teladan yang saudara berikan pada anak-anak saudara. Ada suami istri, ibu pendeta, pak pendeta. Lagi naik motor mau ke pasar, tidak tahu bagaimana. Jalan itu lagi penuh dengan kerikil. Jatuhlah pak pendeta sama ibu pendeta ini. Bu pendeta meringis kesakitan. Karena kakinya mulai beset-beset, saudara kena kerikil. Pak pendeta bangkit dari jatuhnya, yang ditolong pertama kali itu adalah motornya. Istrinya bilang, kenapa kamu bukan tolong saya? Kenapa kamu tolong itu motor duluan? Suaminya bilang, istriku tersayang tercinta, kamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Sedangkan motor saya belum lunas. Saudaraku, orang tua kalau setia kepada Tuhan, maka kita akan mewarisi iman kepada anak kita. Orang tua yang bijak adalah orang tua yang mewarisi kepada anak-anak kita takut akan Tuhan. Orang tua yang sempit pikirannya. Kalau anak kita salah, bilang mau dihukum gitu sama ayahnya, kita bilang kasihan, jangan dihukum, kasihan. Anak sudah sakit, pilek, batuk, lewat dagang es krim, telolet. Suami kita bilang, anak kita minta itu es krim. Suami kita bilang jangan, kita istrinya bilang kasihan anak kita nangis, kasihan beli. Sering sekali kita tidak mendisiplinkan anak kita. Iya kan? Zaman dulu,
Ini hasil didikan ibu saya. Kalau saya tidak mengikuti atau saya salah, ibu saya cari sapu, dia kejar saya keliling lapangan. Saya tidak ke gereja. Woi, jangan, ini cubit zaman dulu. Kalau sekarang ada kekerasan pada anak. Iya kan? Zaman dulu kita enggak, yang seumuran saya. Tidak ada dusta di antara kita ya. Cubit sampai biru, kamu tidak ke gereja ya? Kamu tidak ke gereja. Saya dulu merasa sama mama saya, ini banget gitu loh didik saya. Tapi sekarang, no I know. Ternyata didikannya benar. Saya makin hari makin cinta Tuhan. Mau masalah terjadi, air mata, air hidung, air kuping keluar semua. Tetap saya katakan, Yesus itu baik dalam hidup saya. Haleluya. Karena apa? Ada didikan dari orang tua saya yang sangat keras. Dan hari ini dia udah usia 77 tahun. Tapi dia tetap sehat, dia tetap kuat. Dan dia tetap menjadi pendoa bagi saya. Haleluya. Dia melihat bagaimana anaknya melayani Tuhan. Saya percaya Bapak dan Ibu rindu lihat anaknya melayani Tuhan. Rindu lihat anaknya berhasil. Ayo dimulai dari kita. Ada seorang bilang begini, ketika dia muda dia kuat. Saya akan mengubah dunia. Ternyata tidak gampang untuk mengubah dunia. Dia beralih lagi, saya akan merubah bangsaku. Ternyata tidak gampang untuk merubah bangsa. Dia turun lagi, saya akan merubah kotaku. Tidak, ternyata gampang untuk berubah kota. Dia sudah tua. Sudah mulai opa-opa. Dia turun lagi, dia bilang, saya akan merubah keluargaku. Ternyata untuk merubah keluarga enggak gampang. Semakin tua dia. Akhirnya dia bilang begini, saya akan merubah diriku sendiri dulu. Terus dia bilang begini, kalau dulu saya masih muda, harusnya awalnya saya merubah diri saya dulu. Baru saya rubah bangsa. Dunia, bangsa, keluarga. Mari Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, kita rubah diri kita dari awal, dari sekarang. Ada amin? Hasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Didikan orang tua adalah penentu keberhasilan anak-anak di masa depan. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Ini saya khotbah sampai jam 11 lebih. Lewat kita. Tidak apa-apa. Saya percaya saudara pulang, saudara berbeda. Anak-anak saudara, wow, anak-anak saudara akan dipakai Tuhan. Anak-anak saudara akan berhasil melejit, meroket bersama dengan Tuhan. Haleluya, dimulai dari keluarganya, dimulai dari ayahnya, dimulai dari ibunya yang mendidik anak secara benar. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Tundukkan kepala saudara. Ketika engkau mendengarkan firman ini, tertanam di hatimu, dan engkau lakukan dalam hidupmu sehari-hari, saya percaya anak-anakmu menjadi anak-anak yang excellent. Anakmu akan menjadi model, menjadi contoh, memberikan influence bagi banyak orang. Nama Tuhan mulai ditinggikan lewat anak-anakmu. Saudaraku yang kekasih, saudara tahu Absalom akhirnya membunuh Amnon. Dan tidak saja begitu, Absalom memberontak kepada ayahnya. Dan ujung-ujungnya Absalom juga mati, binasa. Sekali lagi, dimulai dari ayah, dari orang tua. Jadi orang tua yang membanggakan anakmu, keluargamu, dan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Thank you Lord, segala kemuliaan, hormat hanya bagimu. Raja di atas segala raja. Yang diberkati dengan iman sama-sama kita katakan. Amin.